yang baik. Tuhan terima kasih, juga jaga teman-teman yang belum bisa hadir, agar dimanapun mereka, apapun yang Tuhan sedang kerjakan di atas hidup mereka, berkatilah ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Amin. Oke, kita baca dulu ya, satu orang, seperti kemarin-kemarin, karena hanya baca perjanjian lama, supaya kedapatan semua. Kita baca, kalau ini, sekarang 2 ayat ya, jadi Lukas pasal 5, ayat 1 sampai Lukas pasal 6 ayat 16, 2 ayat ya. Baik, dimulai dari saya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan terbangkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Amin. Amin. Ayat 5, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu. Amin. Hingga. Amin. Oke. Monikanya ada? Oke, kalau Monika belum ada, boleh lanjut ke Ricky ya. Ayat 9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakub dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang akan menjala manusia." Ayat 11, dan sudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ayat 12, pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jikalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Ayat 13, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka." Ayat 15, kedengaran kah? Kecil suaranya. Ayat 15, tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar
Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Masih kecil banget ya suaranya. Udah. Masuk, dengar. Lanjut satu ayat lagi. Ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Amin. Saya ya, Bang. Ayat 17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Amin. Baik. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Ayat 21. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Ayat 23, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga, bangunlah ia di depan mereka lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut, katanya. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Amin. Ayat 29, dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Ayat 31, lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ayat 32, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Ayat 33, orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Ayat 35. Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Dia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu.
Ayat 37. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan menggoyahkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Amin. Oke. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin meminum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Lukas pasal 6. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Ayat 2. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar?" Amin. Ayat 4. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Amin. Amin. Ya, 6. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempermasalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Ayat 10. Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah marah mereka, lalu mereka berunding. Apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Yesus memanggil ke-12 rasul. Ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malam ia berdoa kepada Allah. Ayat 13. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. 14. Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot. Amin. Ayat terakhir. Yudas. 16. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Amin. Oke. Jadi apa yang teman-teman dapat ya dari pasal kita baca ini? Ada berapa pembahasan deh? Pertama saya tanya itu dulu. Siapa yang mau coba jawab? Ada berapa pembahasan? Ada berapa? 6 bukan, Pak. 6 bukan. Sedikit lagi, tapi bukan 6 ya. Sekitar 6. Oke. Ada 8 ya. Jadi dari pasal 5 ayat 1 sampai 6 ayat 16 ini kita melihat bagaimana ada
6 pembahasan. Namun semuanya adalah tentang bagaimana Petrus itu ya menyadari bahwa dirinya berdosa. Jadi mana itu? Ini akan menjadi ayat penting kita pada sore hari ini. Ada yang bisa temukan? Sebelum saya tampilkan pembahasannya di layar. Ayat Lukas 5 pasal 8. Lukas 5 ayat 8. Apa itu? Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun bersungguh di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang pendosa. Amin. Baik, terima kasih ya, Ricky. Oke, saya tampilkan ya, teman-teman, kalau begitu, karena sudah terjawab. Terima kasih. Oke, sekarang kita melihat ini. Pembahasan dalam hari ini. Ya. Oke, jadi terlihat ya. Kita masih dalam topik, sudah maju ya, maju kepada topik ini. Ministry manusia penyelamat dalam, dalam kebajikan insaninya dengan atribut ilahinya. Apa bedanya dengan yang kemarin? Yang kemarin kita bahas selama seminggu itu? Ada yang tahu? Ada yang bisa coba bantu jawab? Perbedaannya apa? Kalau yang minggu lalu itu adalah persiapan dan lebih diceritakan mengenai Yohanes, ya. Jadi ini adalah sekarang mengenai ministrinya, pelayanan dari Yesus dalam kebajikan yang insani dengan atribut yang ilahi. Jadi walaupun di dalam kondisi manusia, tapi sifat-sifat ilahinya itu muncul, ya. Oke, kita lihat kalau begitu. Nah, sekarang dalam minggu ini adalah apa? Kalau yang minggu lalu apa? Masih ingat? Minggu lalu mengenai apa minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Ya, siapa yang jawab itu? Oh, Iva. Oke, inkarnasi ya. Jadi inkarnasi Yesus. Nah, minggu ini mengenai hidup insani Kristus ya. Dari pasal 5 sampai pasal 9 nanti terakhir akan membahas mengenai hidup insani. Oke, jadi kenapa hari ini Lukas 5 ayat 8? Yaitu ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah dari hadapanku karena aku ini seorang berdosa. Baik, saya nampilkan dulu sebelum dilanjutkan. Jadi di sini kita melihat ya teman-teman bahwa tadi kita sudah membahas mengenai Petrus yang adalah penjala ikan ya, dia nelayan tapi dipanggil Yesus menjadi apa? Penjala manusia. Ya. Di ayat yang ke-11 berkata apa? Sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Ini bukti dari apa? Bukti dari kalau orang berdosa tapi hatinya ingin melayani Allah, itu pasti apa? Bisa. Ya, diberi kesempatan untuk menjadi penjala manusia. Baik. Oke. Sekarang kita lihat lagi ya. Saya tampilkan sedikit. Ini teman-teman seperti kemarin kita akan coba melatih bagaimana pengetahuan kita mengenai kebenaran. Oke. Sekarang ini. Kelihatan ya? Nah, di sini tadi masih membahas mengenai Lukas 5 ayat 8 ya. Katakan di sini adalah kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang yang apa? Ada yang bisa mau coba menjawab? Pemungut cukai. Oke. Pemungut cukai yang bernama Lewi, ya. Benar? Benar begitu? Yang lain? Setuju? Ya. Setuju. Oke. Puji Tuhan ya. Jadi demikian.
sedang duduk di tempat pemungutan cukai. Yesus berkata kepadanya apa? Ikutlah. Ikutlah aku, ya. Amin. Nah, Lewi pun bangkit dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Ya. Kemudian Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut Makan. Makan ya. Bener nggak nih? Betul. Oke. Ya, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Jawab Yesus kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tapi orang sakit. Iya, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa. Siapa yang orang berdosa ini? Saya juga, ya. Jadi poin penting kebenarannya adalah yang titik-titik ini. Kenapa begitu mudah? Karena sebenarnya kita sudah mengalami dan menjalaninya setiap hari, ya. Benar nggak? Misalnya nih saya juga adalah pemungut cukai. Kenapa? Saya seringkali ya menawar-nawar, ya. Tuhan boleh ini nggak? Boleh itu nggak? Tuhan, saya hari ini mau begini nih, mau melakukan ini, tapi boleh nggak ya? Kayaknya boleh. Nah, kita tahu harus. Tapi Tuhan berkata kepada kita apa? Hai Yohanes, hai Ricky, hai Berto, ikutlah aku. Kita apa maunya? Mau bangkit dan meninggalkan segala sesuatu apa enggak? Di dalam pikiran kita mungkin mau, ya. Tapi dalam realitas, saya terkadang, aduh, berat. Kayaknya masih enak deh ini rebahan. Ini masih enak deh ini untuk ya scrolling gitu, ya. Tapi apa? Lewi, dia sudah berdosa. Dia meninggalkan segala sesuatu dan bangkit. Lalu mengikut dia. Mengikut dia di sini artinya ada. Artinya apa? Artinya adalah tidak ada lagi dirinya sendiri, tetapi hanya ada Kristus. Ya. Lalu ya sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan. Kenapa makan? Di sini tanda rohat lambang makan apa dari hari ini? Tubuh Kristus. Ya, kita semua di dalam tubuh Kristus makan, ini sedang makan bukan? Kita makan firman Tuhan, makan diri Tuhan, ya, melalui firman-Nya. Oke. Orang-orang Farisi dan bersungut-sungut. Nah, hari ini banyak gak orang yang bersungut-sungut? Ini ngapain sih kamu, Raul, ya, Yosua, kamu ngapain sih? Ini makan, minum, ya, sama-sama nih, sama-sama orang berdosa semua nih. Ngapain sih, gitu kan? Mungkin ada yang seperti itu. Teman-teman kita mungkin. Ayolah, kamu ngapain sih kok sibuk-sibuk amat? Ngapain sih tiap hari baca kitab? Udahlah, yuk kita mabar ya. Mabar dan sebagainya. Ya. Mau nggak kita? Apakah kita tergoda? Pertanyaannya itu. Ya. Maka Yesus berkata apa? Bukan orang sehat. Ini kamu mungkin sehat, waras, tapi kamu sakit di dalam. Hari ini kita yang menyadari kita sakit, ya. Puji Tuhan, kita memerlukan Dia sang tabib, ya, sehingga Dia bisa menyalurkan dirinya sendiri di dalam firman-Nya. Jadi poin pada malam ini adalah demikian, ya. Kita orang berdosa, ya bahkan Petrus berkata, Tuhan pergi dari hadapanku. Aku ini berdosa. Aku ini nggak layak, Tuhan. Aku nggak bisa, ini nggak sesuai dengan apa yang Kau mau. Aku masih ada keinginan duniawi, ya, masih banyak angan-angan yang bukan Allah, gitu. Pergi. Tapi Tuhan berkata apa? Ikutlah aku. Ya, ada satu lagu pujian, ya, lagu sekolah minggu, ya. Follow, I will follow Jesus. Jadi apapun situasi, apapun kondisi, ya, ikut aja Yesus. Mau kita berdosa, mau kita jatuh,
mau kita nista ya, ikut Yesus. Meskipun kita terasa beratnya, tapi Tuhan pasti akan memberikan berkat-Nya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari pembacaan kita, dari pasal 5 ayat 1 sampai 6 ayat 16. Inti darinya adalah itu. Dari teman-teman, adakah yang mau bertanya? Atau yang mau sharing dari yang dibaca? Saya mau sharing. Iya, silakan. Buat kelihatan jidat lagi. Kamera. Maklum saya kameranya pisah sama laptop, jadi harus diatur-atur. Ya. Sangat terberkati tadi di Lukas pasal 5 ayat 29. Ketika Tuhan Yesus melihat seorang pemungut cukai ini, yaitu Lewi, dan ada perkataan Tuhan, yaitu Tuhan berkata kepada Lewi, ikutlah aku. Dan respon dari Lewi ini adalah dia di sini dikatakan di ayat 28, Lewi ini berdiri, kemudian dia meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia, lalu mengikut Tuhan Yesus. Artinya Lewi itu meninggalkan atau melepaskan, meninggalkan berarti melepaskan apa yang dia kerjakan waktu itu, yaitu dia sedang duduk di rumah cukai. Itu adalah profesinya gitu, tempat di mana dia bekerja. Tapi Lewi ini responnya adalah aktif gitu, dia tidak pasif. Dia aktif, dia dia berdiri, kemudian dia meninggalkan segala sesuatu dikatakan. Dan saya sangat terberkati ini di ayat 29 karena ketika Lewi menjadi orang yang di sini bisa dikatakan dia menjadi orang yang bertobat gitu kan, karena ada perkataan Tuhan, dia kemudian menjadi orang yang bangkit, dia menjadi orang yang aktif gitu kan, dia dengan langkah dia berdiri meninggalkan segalanya, dia keselamatan atau pertobatan yang dia alami ini bukan bagi dirinya sendiri gitu, tetapi ketika dia telah menerima perkataan Tuhan ini dan dia telah bertobat, ini membuat dia menjadi orang yang membuka pintu rumahnya gitu, karena di sini dikatakan di ayat 29, Lewi ini mengadakan suatu perjamuan besar untuk Tuhan Yesus di rumahnya, dan kemudian sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya menikmati di sini saya sangat terjamah juga ya ketika baca tadi ini, setelah kita baca tadi, kemudian sharing dari Kak Renat, terus tadi juga dari Ricky gitu kan, kemudian saya merenungkan gitu ya, Tuhan hari ini ketika ada perkataan Tuhan yang datang kepada saya, yang menerangi saya, yang menjamah saya, itu bukan bagi kepentingan saya sendiri saja gitu. Itu bukan hanya untuk saya sendiri gitu. Tetapi saya pun harus menjadi berkat buat orang-orang lain gitu. Buat teman-teman saya, buat keluarga saya gitu. Karena kan di sini dikatakan Lewi ini mengadakan perjamuan besar gitu. Jadi Lewi ini menjadi orang ketika dia menjadi orang yang bertobat, dia menerima perkataan Tuhan ini, dia menjadi orang yang dapat memberkati orang lain gitu. Orang-orang yang sama profesi dengan dia, yaitu pemungut cukai yang dikatakan oleh orang-orang Farisi di sini, ya ahli-ahli Taurat di sini, dan orang-orang Farisi itu berkata mereka adalah orang berdosa. Biarlah melalui ini juga saya terberkati ya, bahwa saya hari ini adalah orang berdosa. Saya telah diselamatkan oleh Tuhan, ada perkataan Tuhan yang terus-menerus menerangi saya, itu tidak hanya untuk saya saja, tetapi saya juga harus menjadi berkat bagi orang-orang berdosa juga yang di luar sana. Puji Tuhan. Amin. Amin. Mulia bagi Tuhan. Amin. Kita dengan perjanjian lamanya dibaca tadi. Ya memang dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita melihat bagaimana dari pembacaan kita ya, hari ini Tuhan sudah amat merahmati kita. Jadi, ya dia memberikan dirinya, karena katakan bahwa di dalam Lukas pasal 6 ayat yang kelima bahkan dia berkata apa? Kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya, ya, artinya adalah kita menyadari bahwa hari ini Tuhan menyatakan dirinya adalah
perhentian. Kan kemarin dikatakan sahabat itu adalah perhentian, ya. Jadi bagaimanapun kondisi kita hari ini, situasi yang terjadi di sekitar, kesibukan dari kuliah, bahkan kecemasan di dalam keseharian, ya dia harus menjadi yang terutama bagi kita orang-orang yang mengasihinya. Nah, lalu kita juga harus menyadari bahwa ayat yang ke-10 kita melihat di situ, sudah itu memandang keliling kepada mereka semua, berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Tangan kita harus juga diulurkan, ya. Jadi apa? Sehingga sembuhlah tangannya. Amin. Jadi teman-teman, hari ini mungkin kita tidak menyadari kita sedang lumpuh. Tapi nyatanya ketika kita mau berbicara hal-hal rohani, kita merasa lemah. Ketika kita berdoa kepada Tuhan untuk teman-teman kita merasa tidak layak. Ini artinya apa? Lumpuh. Ya. Jadi setiap hari datanglah padanya, Amin. tidak perlu takut apapun yang terjadi, ya dia pasti akan menyembuhkan. Amin. Ya, jadi hari ini kita adalah murid-muridnya, apapun yang akan kita kerjakan, Tuhan pasti beserta. Ya, maka itulah gunanya firman Tuhan yang ada di tangan kita. Ya. Bukan hanya tulisan hitam di atas putih, tapi juga menjadi dorongan buat kita semua untuk mengasihinya dan mengasihi sesama. Amin ya. Puji Tuhan. Baik, kalau begitu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, adakah yang mau menambahkan kalau gitu selain Kaifa, Ricky, Yohanes, Raul, ada? Belum? Cukup, Bang. Cukup ya. Baik, puji Tuhan kalau begitu. Kita sampai di sini. Ya, kalau ada yang belum baca perjanjian lamanya, boleh dibaca. Tapi kalau yang sudah, ya kita lanjutkan aktivitas lain dengan hati yang tetap tertuju kepada Yesus. Ya. Oke, kalau begitu kita sampai di sini. Saya minta tolong ya kepada ini ada Stella ya. Stella baru masuk ya. Ada Stella, boleh perkenalkan diri. Halo semuanya. Halo. Tadi udah join pertamanya, tapi sinyalnya error, jadinya leave, terus baru masuk lagi. Dari mana? Dari Jakarta, Kak. Kuliah? Iya, kuliah. Di IBIK. Oh, oke. Puji Tuhan. Ini ada dari Gunadarma dan dari UPN dan UI ya. Jadi kita sama-sama mengasihi Tuhan dalam komunitas yang baik. Oke. Baik, terima kasih Stella. Kalau begitu kita tutup ya dalam doa. Minta tolong kepada ini. Di sebelah saya ada Ricky. Amin. Ricky boleh ya? Oke. Mari kita sebelum doa. Tuhan Yesus, terima kasih kembali Tuhan. Pada hari ini jam 6 sesi pertama Tuhan pembacaan Alkitab kami berkumpul lagi Tuhan bersama-sama. Tuhan kiranya firman yang telah kami baca, yang sudah kami renungkan, dapat bertumbuh di kehidupan kami Tuhan Yesus, dapat kami lakukan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kakak-kakak yang setia selalu Tuhan bersama kami, melayani kami, dan yang Kau selalu menyertai pelayanan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami kiranya hidup ini selalu berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, baik. Jadi ingat, apapun yang terjadi, ikutlah dia. Amin ya. Oke.